Nah, mengimprove percaya diri. Ya, tadi kalau kita udah tahu kelemahan kita, improve percaya dirinya seperti apa sih? Pertama, kita harus tahu melabeli bahwa sikap kita atau mungkin perasaan kita daripada ngurusin ketegangannya terus, kegugupannya terus, sesuatu yang negatif. Lebih baik tambahkan yang positif, Bapak Ibu. Daripada cemas, daripada Bapak Ibu semakin tertekan gitu ya dengan sikap gugup Bapak Ibu tambahkanlah rasa antusias. Wah, keren banget nih, nanti kalau saya maju, yang lainnya pasti bengong gitu ya. Makanya materi saya nih udah dipersiapkan sedemikian rupa. Ada gimmicknya, ada gamesnya, ada aktivitasnya. Pasti mereka suka. Jadi berikan hal-hal positif yang membangkitkan tadi semangat. Jadi ketika Bapak Ibu sedang presentasi tuh bawaannya adalah bawaan keceriaan. Ya, jadi kita harus labelkan physical arousal as excitement, gembira, ya, positive thinking gitu ya pada saat kita menjelaskan sesuatu. Yang kedua, understand and plan your anxiety style. Nah, ini memang melabeli kita memberikan label pada kegugupan kita nih beragam, Bapak Ibu. Ada tadi Patrisna bilang bibirnya kering. Ada yang bilang berdegup kencang gitu ya jantungnya. Kalau saya lebih ke tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu. Nervous. Sebenarnya pertanyaannya tahu saya, jawabannya saya tahu. Tapi saya lupa. Ya, atau mungkin saya kayak udah terpaku gitu ya sampai nggak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini yang sering terjadi. Biasanya bawa catatan Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah saya membawa catatan. Oke? Jadi understand and plan your anxiety style. Tahu nih stylenya. Kalau saya udah mau nervous nih, biasanya tangan saya udah mulai bergerak tanpa arah nih. Kayak misalnya di bagian bawah udah mulai goyang-goyang nih Bu Arlin. Atau mungkin saya udah mulai gelisah nih pada saat menjelaskan tuh. Saya goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, itu Bapak Ibu sudah harus bisa pahami gejala-gejalanya dan Bapak Ibu harus sudah bisa tadi encourage diri. Tenang, bentar lagi selesai. Bentar, beberapa slide lagi udah selesai. Setelah ini kalian bisa duduk atau mungkin saya bisa duduk setelah ini, gitu ya. Yang ketiga, focus on your audience and message. Tadi balik lagi Bapak Ibu dari proses komunikasi yang harus diperhatikan adalah goalnya. Tujuannya tadi, audiensnya sampai nggak sih pesannya ke audiens? Apa yang informasi yang kita sampaikan kira-kira mereka enggak nggak ya? Kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu sama peserta yang mengikuti sesi Bapak Ibu atau presentasi Bapak Ibu, boleh ditanya loh Bapak Ibu kayak, oke, Mas Ahmad, tadi ada beberapa pesan komunikasi atau mungkin beberapa proses komunikasi, bisa dijelaskan Mas Ahmad gitu. Jadi kita bisa paling nggak berinteraksi pertama, kemudian kita bisa tahu, oh ini audiensnya sampai nggak ya pesan kita, oh ternyata sampai, oh ternyata bisa dijelaskan tapi agak salah sedikit. Nah, kita bisa membenarkan tadi pernyataan yang memang masih salah dari si audiens. Oke, jadi fokus saja sama audiens dan juga pesan yang Bapak Ibu sampaikan. Oke. Nah, yang keempat, don't wait, prepare early. Ya, jangan menunda persiapan. Ini yang sering terjadi. Tapi semakin dewasa, ya harusnya persiapan tersebut semakin matang. Jadi, memang saya yakinkan kepada Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu siap, semakin Bapak Ibu matang persiapannya. Kemudian pada saat menjalaninya, eksekusinya pasti lancar. Okay? Jadi don't wait, prepare early. Selalu mempersiapkan lebih daripada yang biasanya Bapak Ibu siapkan. Okay? Kemudian ya ini follow guideline for speech assignment carefully. Ya ini beberapa dari orang public speaker gitu ya. Dia harus mengikuti ya petunjuk yang memang diberikan. Contoh seperti saat ini. Ya misalnya saya dan Patrisna gitu ya memang berada atau mungkin diberikan kesempatan di webinar kali ini untuk bisa berbicara dengan Bapak Ibu yang mungkin target audiensnya kami sudah tahu nih beberapa hari sebelumnya. Jadi kami bisa, oh ya kurang lebih relate nih atau kurang lebih kalau misalnya ada bahan bercandaan kurang lebih relate nih dengan target audiensnya. Kita sudah bisa memperkirakan hal tersebut. Atau mungkin kita sudah mulai jaga-jaga di do and don'ts, hal yang tidak boleh dilakukan pada saat webinar kali ini. Misalnya udah ada titip pesan nih dari panitianya, Marlin nanti jangan ini ya, jangan mention soal umur ya, sensitif gitu misalnya Bapak Ibu. Jadi
tetap ikuti aturan dimanapun Bapak Ibu sedang memaparkan sesuatu. Oke, ya. Kemudian make practice as real as possible. Nah, ini kalau kita tuh bilangnya JR Bapak Ibu, atau mungkin berlatih sendiri. Ya, saya sering lakukan, atau mungkin ya Patrisna pasti sering lakukan gitu ya. Bikin materi, materi sudah selesai, berlatih berbicara, berlatih nih kira-kira di sini akan ada gimmick nih. Wah, di sini harus lucu nih, soalnya nih statementnya lucu. Udah diambil nih beberapa jokes menarik di slide nomor 8 gitu. Sebelum slide nomor 8 kita harus mempersiapkan diri nih untuk bisa memaparkan jokes tersebut. Dapat nggak ya kira-kira jokesnya, diketawain nggak ya kira-kira sama audiens gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus berlatih. Nggak bisa kita hari-hari, aduh jangan aja deh, langsung aja deh kita webinar aja deh, nggak usah pakai berlatih gitu ya. Takutnya persiapan yang kurang itu akan menurunkan performa Bapak Ibu. Oke? Nah, ini teknis Bapak Ibu. Selanjutnya, breathe and exercise to channel nervous energy. Ya, olah nafas. Jadi olah nafas itu lebih meningkatkan ketenangan diri, Bapak Ibu. Ini sering terjadi dan sering saya lakukan. Ya, jadi olah nafas supaya Bapak Ibu bisa tetap on tempo, tidak terlalu lambat berbicara, tidak terlalu cepat juga berbicara, dan apapun yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu bisa diterima. Look for support from listener. Nah, ini bisa jadi salah satu alat untuk kita evaluasi diri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu nih, cari dukungan pendengar deh, kira-kira nih barisan yang depan nih, peserta-peserta yang ada di depan nih kira-kira nangkep nggak sih apa yang saya bicarakan? Kita bisa nanya. Atau mungkin ada teman kita yang memang kita pasang gitu Bapak Ibu, duduk di depan supaya ketika kita eye contact, kita nervous misalnya terlalu banyak orang nih, aku gugup banget, kita bisa eye contact dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi tetap ada eye contact-nya ke audience. Tapi ya mungkin Bapak Ibu nggak perlu kaku ya, nggak perlu takut juga eye contact sama orang. Nanti kelihatannya saya lagi ngeliatin dia, nggak apa-apa ya. Tetap harus ada eye contact, ini untuk meyakinkan audiens bahwa Bapak Ibu capable untuk bisa membawakan semua materi. Ya, jadi kita akan mulai belajar eye contact Bapak Ibu ya. Lalu support community ya, akan ada atau mungkin silakan Bapak Ibu bisa membangun support community atau teman-teman atau rekan yang sama-sama sedang belajar. Ya, Bu Arlin, saya tuh sebenarnya udah sangat menguasai materi. Tapi kayak tadi, pimpinan tuh nyecer banget gitu ya, nyecer pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya saya bisa jawab sih, tapi karena di forum yang besar, saya belum ada persiapan untuk bisa menghandle semua pertanyaan-pertanyaan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, saya blank. Nah, itu mungkin bisa dibantu sama tadi ada support community ya, entah dalam bentuk catatan, ya walaupun ini secara fisik gitu ya, kalian Bapak Ibu nih belum ada partner yang bisa membantu Bapak Ibu pada saat situasi tersebut. Paling nggak sebentar Pak, saya sepertinya bisa jawab, saya coba buka catatan saya dulu, nggak masalah. Atau mungkin oke, Bapak, data Bapak yang Bapak tanyakan sebenarnya ada di dalam file kami, tapi saya butuh waktu untuk bisa membukanya. Tapi paling tidak saya bisa memberikan gambaran bahwa misalnya 30% peningkatan bla 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 terjadi karena faktor ini gitu ya. Jadi sekelibat yang Bapak Ibu ingat atau mungkin yang Bapak Ibu pahami bisa dijelaskan terlebih dahulu. Kalau misalnya pembicara tersebut atau mungkin si penanya tersebut masih bertanya terlalu detail, mungkin setelah acara bisa Bapak Ibu berikan data-data yang lengkap, atau mungkin Bapak Ibu bisa buka catatan ya untuk bisa memaparkan data-data tersebut. Oke, terakhir kita sering bilangnya self reward Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan maksimal itu perlu kita hargai ya, diri kita hargai sendiri ya. Jadi congratulate yourself after you speak. Kayak oke, Arlin, kamu sudah hebat ya, bisa membawakan presentasi dengan baik ke pimpinan. Besok-besok ada kesempatan lagi, harus juga improve, harus bisa lebih excellent daripada hari ini. Tapi hari ini kamu sudah berbicara, perform dengan sangat baik. Improve diri Bapak Ibu, tapi harus kasih self reward ke diri sendiri juga.